Halo guys, selamat datang di channel Arhiro bersama saya Ari. Di video kali ini saya akan ngebahas tips ya buat teman-teman yang menggunakan laptop atau Windows. Komputer juga bisa yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11 atau Windows 7 juga bisa atau Windows lainnya juga bisa. Jadi yang mengalami laptopnya atau PC-nya itu lemot bisa menggunakan cara ini ya. Cara ini cukup sederhana ya guys, kita nggak perlu upgrade apa-apa. Jadi kita cuma melakukan pengaturan atau memaksimal pengaturan yang ada di laptop kita. Jadi yang pertama kita geser dulu ini ya ke bawah Task Manager ini. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih Task Manager. Nah, akan tampil seperti ini ya. Ini adalah aplikasi yang berjalan di laptop kita dan penggunaan CPU-nya berapa persen. Jadi ini kalau di atas 70% itu biasanya akan lemot ya, apalagi kalau sudah 100%. Jadi ketiga komponen ini ya, yang pertama itu ada CPU dan memori atau RAM-nya, dan juga ada disk ini atau hard disknya. Jadi ini dipantau dulu kinerjanya apakah lebih dari 100% atau lebih dari 70%. Ini usahakan masih normal ya untuk penggunaannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa klik di bagian CPU-nya. Itu akan terlihat penggunaan dari CPU-nya, ini aplikasi apa aja ya yang menggunakannya. Nah, kalau sudah terlalu tinggi, ini bisa kita hapus aja aplikasinya atau kita end touch aja ya. Untuk end touch-nya bisa diklik kanan di bagian aplikasinya ini, terus kemudian di end touch dia. Jadi nanti akan apa ya, dikeluarkan secara paksa gitu ya. Dan untuk aplikasi yang nggak penting itu bisa langsung di end touch dan juga bisa langsung di uninstall juga ya untuk aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Nah ini bisa di end touch seperti ini ya untuk aplikasi yang nggak kepake seperti ini ya. Untuk Microsoft Edge ini nggak saya pakai, jadi saya keluarkan, jadi ini biar tidak terlalu makan banyak untuk CPU dan RAM-nya ya. Kemudian kita beralih ke tab startup ya. Di bagian startup ini ada beberapa aplikasi, ini tergantung dari aplikasi yang diinstal di laptop kalian ya. Jadi ini bisa di disable aja untuk startupnya biar tidak berjalan otomatis untuk aplikasi yang nggak penting, misalnya yang jarang dipakai. Seperti aplikasi Skype ini ya yang jarang banget saya pakai, jadi saya disable saja. Dan untuk Microsoft OneDrive ini juga jarang saya pakai, juga saya disable saja. Ini bisa kalian cari ya atau bisa kalian pilih-pilih mana yang sekiranya bisa disable aja. Dan sarannya kalau untuk aplikasi Windows Security atau antivirus itu jangan disable ya, biar tetap bisa melindungi laptop kakak ya dari virus-virus ini, jangan di disable ya. Walaupun ini memang kadang itu makan tempat atau makan memorinya atau CPU-nya gede banget ya untuk antivirus ini ya. Kecuali kalau kakak itu pakai antivirus pihak ketiga, itu bisa berpikir dua kali ya apakah tetap pakai atau bawaannya Windows. Sebenarnya untuk bawaannya Windows itu sudah bagus ya guys, yang penting tetap update. Dan untuk selanjutnya bisa langsung di tekan untuk mengatur ini, di memaksimalkan CPU kita ya dan juga RAM kita. Bisa langsung diklik di bagian keyboardnya itu Windows, logo Windows dan R ya secara bersamaan barengan. Kemudian langsung saja ketik msconfig ya. Nah nanti kalau sudah di enter akan masuk di seperti ini ya menunya. Bisa langsung pilih di bagian bots, dan di bagian bots ini pilih di advanced option ya, advanced option. Nah di sini ada number of ini ya, prosesor ini bisa dimaksimalkan, ini tergantung prosesornya juga, ada yang 2 ada yang 4. Kemudian untuk maksimum memorinya ini dipilih full aja ya guys. Kalau sudah diklik OK, kemudian di apply dan diklik OK ya guys. Kalau sudah itu nanti akan diminta restart, itu bisa di restart nanti aja. Jadi nanti aja ya, kita lanjutin dulu untuk tutorialnya nanti, lalu sudah kita bisa langsung restart di bagian akhir dari tutorial ini ya guys. Nah kalau sudah kita bisa klik di sini ya, di bagian sini. Ini bisa langsung dicari control panel. Jadi kita akan
menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting di Windows kita. Mungkin ya di sini ya kalau udah kantor paling kita pilih uninstall program. Nah, di sini banyak banget ya aplikasi. Ini bisa langsung dipilih mana yang mau dihapus, yang nggak kepake, yang nggak penting bisa langsung dipilih. Ini biasanya kita nggak sengaja install aplikasi atau nggak sengaja download aplikasi dan biasanya itu bisa bikin lemot. Ada juga antivirus yang secara diam-diam itu terinstall di laptop kita, ini bisa langsung dihapus aja, bisa langsung dipilih mana aplikasinya. Kalau sudah kita ketemu atau kita pilih, misalnya di Epson ini kita pilih uninstall ini aja ya, dan langsung diklik oke ya. Jadi ini langsung dipilih, nanti bisa diikutin untuk uninstallnya sampai 100% berhasil. Santai bener-bener aplikasinya itu hilang ya guys. Dan kalau sudah, kita bisa pilih lagi aplikasi apa yang mau di uninstall. Dan ini pastikan hati-hati juga ya, jangan sampai salah menguninstall. Pastikan ini aplikasi yang nggak penting, yang bisa dilihat dari pojok sini ya, di publishernya ini itu yang dari hal-hal yang nggak penting ya. Kalau misalnya ini ada Microsoft, ada ini berarti dia penting ya. Kalau nggak penting itu biasanya dari pihak ketiga ya, atau yang kita nggak familiar ya, jadi nggak kita kenal kayak gitu. Nah, kalau sudah berhasil di uninstall satu persatu, kalau sudah selesai semua, kita coba lagi ya, ini uninstall dulu. Ini tuh caranya bervariasi banget ya, tergantung dari programnya ya untuk cara uninstallnya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita bisa langsung menggunakan aplikasi pihak ketiga juga ya. Ini misalnya kita menggunakan aplikasi CCleaner. Jadi ini saya menggunakan aplikasi CCleaner ini untuk memperbaiki registry atau menghapus registry yang enggak kepake, atau memperbaiki registry yang error. Ini bisa pakai CCleaner, ini bisa di download juga. Ini bisa langsung diklik 2 kali, dan di sini bisa diklik di bagian clean custom ini untuk menghapus pencarian kita ya dari browser kita, dan kita pilih di registry, kita scan semua. Kalau sudah sampai 100%, nanti bisa langsung di fix ya, atau di repair, jadi biar registrinya itu kembali aman, kembali normal. Kita no aja ya ini, dan kita fix, sudah selesai. Kemudian kita bagian cleaner ini opsional ya. Kalau kita analisis dan kita run cleaner, itu nanti akan menghapus data yang ada di browser ya. Misalnya kakak ini login di akun Facebook, email atau lainnya, itu akan terhapus, nanti akan diminta login ulang ya, misalnya di Google Chrome-nya ini. Jadi ini opsional, kalau nggak pengen login ulang bisa langsung diabaikan aja. Pastikan ini tuh opsional ya, bisa di clear juga atau enggak, jadi bisa langsung di clear kalau mau memang bersih, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya, nggak usah di clear. Jadi itu aja yang biasa kita lakuin untuk memaksimalkan kinerja dari laptop kita ya, dari segi aplikasi. Dan mungkin dari teman-teman di sini tuh masih ada yang bingung ya, bagaimana sih, atau mana sih yang dulu kita upgrade dari RAM, apakah RAM-nya dulu atau SSD dulu. Sebenarnya ini opsional ya, jadi ini bisa langsung dilihat di sini. Kalau kita pakai laptop itu yang sering 100% di bagian memorinya ini, berarti harus siap-siap untuk upgrade RAM-nya dulu ya guys. Kalau di bagian disknya ini yang sering 100% atau tinggi banget, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu harddisknya sudah bad sector, jadi itu bisa rusak atau mau rusak. Yang kedua memang harus upgrade ke SSD, dan memang ya untuk Windows 10 ke atas itu direkomendasikan menggunakan SSD. Jadi bisa disesuaikan ya kebutuhannya. Kalau memorinya ini 100%, berarti kakak itu harus siap-siap untuk upgrade RAM-nya. Itu biasanya untuk buka aplikasi banyak itu dia cepet penuh ya untuk RAM-nya ini. Jadi kalau biasanya pakai laptop itu buka aplikasi banyak, itu ya yang di-upgrade dulu itu di RAM-nya ya. Tapi kalau disknya ini sudah penuh banget, itu bisa di-upgrade tuh di SSD-nya dulu ya guys.
Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan buat yang mau tanya bisa langsung di deskripsi ya, komen di deskripsi atau komen di bawah. Dan untuk video selanjutnya nanti kita akan update juga, dan buat yang mau tanya bisa langsung tanyakan ya. Oke, sampai di sini dulu dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.